Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nih, makan ini dulu untuk mengganjal perut. Dari tadi pesan makanan tapi belum sampai-sampai. Biru menyodorkan kemasan biskuit karena perut memang terasa lapar. Inggit langsung menerimanya tanpa menyelah. Ia sama-sama makan dalam diam. Hari ini lo ada kelas nggak? Tanyanya di sela kunyahan. Siang sampai sore, emang kenapa? Habis dari kampus bisa ikut ke rumah mama. Beliau menyuruh kita main ke rumah, katanya kangen sama kamu. Gak janji, gue sibuk sampai sore, jawab Inggit lalu, meninggalkan Biru sendirian di ruang tengah. Mau kemana sih? Emang gak capek baru pulang dari Jogja udah mau main? Biru mengekori istrinya sampai kamar. Kepo, bukan urusan lo. Ketusnya melirik sengit. Biru membuang nafas kasar. Kalau lo gak percaya, bisa hubungi mama sekarang. Biru menyodorkan handphone miliknya. Inggit menatapnya jengah. Nanti gue usahain. Final Inggit mengalah. Karena bingung mencari alasan untuk menolak. Inggit mengangguk saja. Lagian kalau mertuanya yang baik hati itu yang minta, sungguh Inggit tidak bisa menolak. Git, panggil Biru lirih. Duduk di pinggir ranjang. Apa sih? Sana keluar. Ngapain ngikutin gue mulu dari tadi? Jawabnya kesal. Kalau seandainya gue mutusin Hilda, apa lo mau ngejauh dari Ares dan Nathan? Tiba-tiba Biru berkata demikian. Inggit yang tengah sibuk dengan ponselnya langsung melirik pria berstatus suaminya itu. Gak tahu, jawabnya datar. Kamu suka sama Ares? Inggit bergeming, menyorot tajam pria yang mendadak cerewet itu, meninggalkan kamar dengan tatapan tak ramahnya. Gak jelas banget tuh cewek, ditanya bukannya jawab malah melototin. Apaan sih? Biru kesal sendiri, menggerutu tanpa jeda. Aneh banget tuh orang, putus ya putus aja, pakai laporan. Dikira gue tempat konsultasi hati apa? Bukan hanya Biru yang menggerutu, Inggit pun sama. Inggit tengah fokus bersosmed ria ketika bel rumahnya berbunyi. Perempuan itu segera menuju pintu utama dan melihat siapa yang bertamu di jam random begini. Permisi mbak, pesanan atas nama Albiru Rasdan. Sapa abang GrabFood. Oh iya pak, bentar. Inggit masuk ke kamar untuk mengambil uang. Al, pesanan lo datang. Inggit memberitahu walau sebenarnya enggan. Oh, tolong ambilin uang di dompet gue Inggit. Pinta Biru yang tengah sibuk di depan laptopnya. Di mana? Inggit sama sekali tidak melihatnya. Laci nakas, jawab pria itu tanpa mengalihkan tatapannya pada layar laptop. Inggit mengambilnya sesuai instruksi. Setelah mengambil beberapa uang lembar berwarna merah, Inggit segera menuju depan. Rupanya suaminya itu delivery makanan cukup banyak. Selesai makan, Inggit langsung bersiap ke kampus. Gadis itu sudah mandi dan sudah siap dengan setelannya. Sama halnya juga dengan Biru. Pria itu juga bersiap ke kampus. Mereka berangkat menggunakan motor sendiri-sendiri. Sesampainya di parkiran, mereka hampir bersamaan. Mereka memarkirkan motor berdekatan. Nanti jangan lupa, usai kelas langsung pulang. Kita akan ke rumah mama, ujar Biru sebelum meninggalkan parkiran kampus. Hari ini ada kelas Bu Citra. Inggit memasuki kelas seperti biasa. Selama 90 menit mengikuti materi dengan lesu. Sedikit capek dan masih mengantuk. Usai kelas, gadis itu belum beranjak. Masih setia menghuni bangkunya, dengan kepala ia jatuhkan ke meja. Rasa kantuk membuat Inggit memutuskan untuk diam sejenak. Git, lo kenapa? Gak semangat? Sapa Hilda mendekat. Mager, lo mau langsung pulang? Iya, duluan ya. Pamit Hilda berlalu meninggalkan ruangan. Sementara Biru sudah menunggu di parkiran dengan resah. Ia ingin cepat pulang ke rumah. Sejak tadi handphone pria itu berdering. Rupanya Hilda yang menghubunginya. Gadis itu meminta bertemu setelah 3 hari ini Biru menghilang. Karena tidak bisa menghindar, Biru akhirnya mengiyakan pertemuan mereka. Biru juga merasa harus berbicara mengenai hubungan mereka. Al, kata Devan, lo liburan ke Jogja 3 hari kemarin. Kok nggak ngajak-ngajak?
nggak ngabarin, WA gue nggak dibales, telepon gue nggak diangkat. Lo itu berubah, sadar nggak sih? Hilda langsung memberondong pertanyaan dan mengeluarkan unek-uneknya. Sorry dak, kemarin waktunya mendadak, jawab Biru cuek. Ya udah, sebagai gantinya kita jalan hari ini, rengek Hilda memaksa. Sore ini gue... Kenapa? Nggak bisa lagi. Gue nggak mau penolakan, pokoknya lo harus mau. Hilda gemas sendiri dengan pria di depannya yang selalu mencari alasan. Bentar aja tapi ya, gue mau pulang ke rumah mama, jawab Biru refleks tanpa terduga. Emang selama ini lo tinggal di mana? Apartemen? Kok nggak ngabarin? Aduh, salah ngomong lagi. Enggak, maksudnya habis dari kampus mau langsung pulang, jawabnya ngeles. Oh, pingin banget kenalan sama mama lo. Kira-kira kapan lo mau kenalin gue ke orang tua lo, Al? Harap Hilda mengibah. Kapan-kapan, mama sama papa sibuk, jarang di rumah, kilahnya cepat. Dak, ada yang pingin gue omongin. Muka Biru mendadak serius. Ia sudah memikirkan kegalauan hatinya sejak semalam. Gue mau hubungan kita berakhir sampai di sini, ucap Biru cukup jelas. Hilda yang tidak persiapan langsung menatap tak percaya. Ia memang tidak pernah setia, tetapi putus dengan Biru tentu saja Hilda tidak mau. Lo jangan bercanda deh Al, gue gak mau. Tolaknya penuh tanda tanya. Maaf dah, tapi gue serius. Gue udah mikirin ini baik-baik. Gue harap lo mau ngerti. Gue gak mau putus, gue salah apa? Pokoknya gue gak mau putus. Gue bahkan rela ngasih semua hidup gue ke lo Al. Gue gak mau. Pekiknya tegas, suasana mendadak tidak kondusif. Biru membuang nafas lelah. Biru pikir putus dengan Hilda akan mudah seperti memutuskan cewek-cewek lain yang pernah menjadi kekasihnya. Ternyata Hilda cukup kuat bertahan. Entah itu cinta atau benar seperti dugaan Inggit, dirinya hanya selingan saja. Pokoknya gue gak mau putus, titik. Oke, hari ini gue ngalah kalau lo gak mau jalan. Sepertinya lo masih lelah. Istirahatlah Al, gue harap besok lo udah kembali menjadi Al Biru yang gue kenal. Care, loyal, dan manis. Setelah Hilda berucap demikian, Hilda pergi meninggalkan Biru sendirian. Cukup lama Biru terdiam, menyelami hatinya yang entah. Dirinya benar-benar dilanda kegalauan dua pilihan. Langit mulai mendung. Pria itu bangkit dari sana dan segera pulang. Begitu sampai di rumah, ternyata motor Inggit sudah sampai di rumah. Itu artinya gadis itu sudah pulang. Biru memasuki rumah dan mendapati istrinya tengah menonton televisi sambil nyantai. Katanya sibuk sampai sore, kok udah di rumah? Kangen ya sama gue? Selorohnya, mengambil duduk begitu saja di samping Inggit. Amit-amit kangen sama lo, kayak gak ada yang lain aja. Gak tahu kenapa dekat dengan Biru selalu membuat Inggit kesal dan naik darah. Gue kira kangen, salah duga berarti. Gumamnya pelan, seraya meletakkan tas punggungnya di dekat sofa. Taruh kamar sekalian Al, yang rapi dong, gue baru aja beberes. Protes Inggit demi melihat tas yang teronggok begitu saja tak bertuan. Tak ada sautan, suasana ruangan mendadak sunyi, hanya suara TV yang menemani. Tiba-tiba terdengar suara berisik berjatuhan di atas atap. Sontak keduanya saling melirik. Jemuran! Dekik keduanya kompak. Mereka spontan lari ke belakang rumah secara bersamaan. Ih, gue duluan, minggir Biru sempit. Mereka terjebak di ambang pintu belakang yang tidak begitu besar bersamaan. Lo yang minggir Inggit, keburu hujan. Inggit mengalah sejenak, memberi ruang Biru untuk lewat. Mengambil dengan cepat di tempat jemuran untuk menghindari hujan yang sudah kadung berjatuhan. Baik Inggit maupun Biru, keduanya masuk rumah dengan memeluk pakaian mereka yang sudah sedikit basah. Mereka sama-sama menaruh di tempat penjemuran bagian dalam. Hujan yang mendadak besar membuat mereka setengah basah. Tanpa sadar, Biru menatap Inggit tanpa berkedip. Lo kenapa liatin gue? Tanyanya bingung. Inggit baru saja selesai merapikan jemuran agar tidak bau bila sekali tidak kering. Pakaian lo, ucap Biru melongo. Inggit mengikuti arah pandang Biru ke tubuhnya.
Kaos putih tipis yang Inggit kenakan cukup membuat isinya begitu kentara jika dalam keadaan basah. "Ah, yang dilihat mesum," pekik Inggit kaget melihat dirinya yang begitu transparan. Spontan gadis itu menubruk Biru dan menutup matanya. "Diem, balik badan, awas kalau ngintip," sentaknya kesal. Biru hampir tidak bisa bernafas merasakan spot jantung dadakan. Ia menunggu saja ketika tubuhnya diputar. Ia tertawa terpingkal-pingkal melihat Inggit yang berlari gesit meninggalkan ruangan. Inggit langsung berlari menuju kamar mandi. Ia merutuki kejadian hari ini yang cukup memalukan baginya. Pasti laki-laki itu akan meledek dirinya habis-habisan. Inggit langsung mengguyur tubuhnya dengan air hangat. Cukup lama ia merampungkan mandinya, melangkah keluar dengan perasaan ragu. Biru menoleh seiring derit pintu kamar mandi terbuka. Pria itu tengah mengantri giliran memakai kamar mandi. Inggit melirik sekilas pria yang tengah duduk di bibir ranjang dengan bertelanjang dada. Karena malu, Inggit langsung melewati begitu saja dengan membuang muka, mengabaikan Biru yang menyerukan namanya bermaksud menggoda. "Inggit," seru Biru menyebut namanya. Inggit bergeming dan pura-pura tidak mendengar. Ya ampun, bisa-bisanya hal konyol itu terjadi. Inggit berencana mengabaikan Biru seharian. Ia tidak punya muka, hanya sekedar bertegur sapa. Gadis itu memutuskan untuk duduk di kursi teras luar halaman belakang, sambil menikmati rintik hujan. Ia menyibukkan diri mengerjakan tugas kuliah yang tertunda. Tempat ini adalah tempat yang paling fleksibel. Sepertinya Biru tidak mungkin melewatinya.